Bab yang ke-13, babu munawalatil akbaris siwaka, bab menyerahkan kepada yang lebih tua akan siwak. 183 wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arani fil manami atasawwaku bisiwakin fajadzabani rajulani. Jadzaba menarik, sama dengan jabadha ya. Jadi dibolak-balik, jadzaba jabadha sama aja. Ahaduhuma akbar minal akhar fanawaltu siwakal asghar minhuma faqila li kabbir, dahulukan yang tua, fatafa'tuhu ilal akbar. Jadi kalau ada dua orang, satu tua satu muda, kita dahulukan yang lebih tua. Dan ini juga berlaku dalam kita mendidik, memperlakukan kepada anak-anak kita. Karena kemarin saya ikut daurah pendidikan anak, itu ternyata termasuk satu kesalahan kalau kita punya dua anak, satu gede satu kecil. Kemudian ketika muncul anak kecil, bayi tersebut kita dahulukan kepada yang lebih kecil. Ini perbuatan yang salah. Kenapa? Si bayi kecil itu belum punya perasaan ya. Dia di nomor 2 kan nggak akan pernah merasa sakit hati sama sekali. Tapi anak yang sudah agak gede ini, dia sebelumnya sudah jadi orang yang di nomor 1 kan terus. Begitu muncul adiknya kemudian dia di nomor 2 kan, itu jadi sakit hati dia. Karena dia sudah punya perasaan. Maka tetap kakak itu didahulukan, adapun adik-adiknya yang belum punya perasaan itu ya di nomor 2 kan, sesuai dengan hadis ini juga kabir ya, dahulukan yang tua. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa mimpi dari Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu, karena di sini kemudian diambil hukum oleh para ulama rahimahumullahu taala. Dan itulah sebabnya kalau Nabi tidur tidak boleh dibangunkan, karena khawatir ketika sedang ada wahyu akan mengganggu wahyu tersebut. Sebagaimana dalam kasus apa itu? Lailatul Qadar. Beliau mengatakan fa'iqadhani ba'du ahli fanasitu aw kama qala. Saya dibangunkan oleh sebagian istri saya, maka saya jadi lupa tentang Lailatul Qadar yang dalam mimpi tersebut. 14 babun ahfus syawarib wa aful liha. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Kepokkanlah. Ahfu itu apa sih bahasa Indonesianya apa? Kepraslah habis ya. Kepraslah habis kumis-kumis, wa'afu, dan panjang banyakkanlah al-liha, jenggot. Boleh dibaca liha, boleh dibaca luha. 184 wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaliful musyrikin ahfus syawariba wa auful liha. Aufu sama dengan a'fu tadinya. 185 wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala uqida lana fi qassi syaribi wa taqlimil adfari wa natfil ibti wa halqil anati alla natruka aktsara min 40 lailah. Telah ditetapkan waktu untuk kami dalam masalah memotong kumis, memotong kuku, mencabut ketiak, dan juga mencukur bulu kemaluan, supaya tidak dibiarkan lebih dari 40 hari. Artinya maksimal meninggalkan 44 ini adalah semuanya ini adalah 40 hari. Bukan berarti disuruh setiap 40 hari sekali, bukan ya. Salah paham kalau dikatakan setiap 40 hari hendaklah kita lakukan sunnah-sunnah ini, bukan. Tapi maksudnya kalau ditinggalkan tuh jangan sampai lebih dari 40 hari. Karena itu kalau saya lebih suka kita jadikan sebagai aktivitas bulanan. Awal bulan apa yang dilakukan? Mencukur bulu kemaluan dan juga mencabut bulu ketiak. Adapun bulu kumis maka masing-masing orang beda-beda, ada yang cepat tumbuh, ada yang tidak. Sehingga kalau misalnya setiap Jumat kita potong tidak ada masalah. Adapun potong kuku juga begitu, ada yang cepat, ada yang tidak. Karena itu para ulama mengatakan dhabitnya kapan waktu memotong kuku dan memotong kumis itu adalah ala qadril hajah, sesuai hajat masing-masing. Ketika sudah panjang itulah waktu memotong, ketika belum maka belum waktu untuk memotong. Tidak ada batasan dari Rasulullah SAW. Kemudian kata-kata 40 ini juga sekaligus menunjukkan adanya rahasia 40 ini. Karena Nabi mengatakan arba'ina yauman nutfatan ya, penciptaan manusia 40 hari sebagai mani. Demikian juga Allah mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah, ya, usia 40 tahun itu sudah dianggap usia asyud, yang paling dahsyatnya, matangnya pemikiran seseorang. Maka wajar juga kalau sebagian ulama mengatakan pengkhataman Quran itu minimal 40 hari. Ini kata-kata 40 hari kan tidak ada dalilnya ya. Tapi kok mereka mengatakan begitu? Ya mungkin dari hadis-hadis yang ada seperti ini ya.
Maka 40 hari belum khatam Quran menurut mereka termasuk taksir, termasuk satu sikap teledor dari umat Islam kepada Al-Quran ini. Nah, maka kalau paling bagusnya kita baca satu hari satu juz sehingga bisa khatam dalam 1 bulan, karena kalaupun molor-molor tidak sampai 40 hari. Dan paling mudah sekali adalah kalau kita sesuaikan dengan tanggal. Sekarang kan tanggal 9 Rabiul Akhir. Nah, berarti kita baca juz 9. Nah, maka kalau tanggal 9 kita masih juz 7, berarti kita merasa wah ini saya ada utang. Bab 15, babu ghuslil bauli minal masjid, bab membasuh kencing dari masjid. 186 wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ijja'a Arabiyyun faqama yabulu fil masjid. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mah. Mah itu asalnya ma hadza, diringkas menjadi mah. Dan ini fungsinya untuk zajr, ya, untuk menghardik. Ya, apa ini kamu kencing di masjid, apa ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzrimuh, jangan kalian putus dia, maksudnya jangan diputus dari kencingnya. Kenapa? Karena orang sedang kencing, diputus kencingnya ini memadarati dirinya, ya, akan terasa sakit pada bagian bawah dari zakarnya. Demikian juga kalau dihardik pada setengah-tengah kencing, ini dia akan lari dari tempatnya dan kencingnya akan tersebar kemana-mana. Nah, maka di sini larangan ini adalah karena 2 sebab. 1, supaya tidak memadarati dia sendiri. Yang kedua, supaya tidak memadarati area masjid yang lebih luas lagi yang akan terkena kencing dia. Makanya dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya tidak boleh nahi mungkar apabila menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Maka Ibnu Taimiyah ketika orang-orang kelompoknya Jenghis Khan itu yang suka mentolimi kaum muslimin, ketika mereka lagi mabuk-mabuk itu dibiarkan oleh Ibnu Taimiyah. Maka sebagian muridnya bertanya, wahai imam, engkau melihat orang main catur, engkau balik caturnya. Ini orang mabuk-mabuk malah dibiarkan gimana nih? Maka beliau mengatakan, orang-orang ini kalau mereka mabuk tidak akan membunuh kaum muslimin, sibuk dengan mabuknya. Kalau mereka sadar membunuh kaum muslimin, nah, lebih bagus mana? Biarkan aja mabuk mereka. Da'uhu, biarkan dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatarakuhu hatta bala. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu, inna hadhihi al-masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadar. Innama hiya li dzikrillah was shalah wa qiraatil Qur'an. Masjid untuk zikir, termasuk zikir adalah majelis ilmu, untuk salat dan untuk membaca Quran. Jadi kadang-kadang kita membaca Quran itu di masjid, ya. Karena ini termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, masjid untuk qiraatul Quran. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa amara rajulan minal qaumi faja'a bidalwin min ma'in fashannahu ay fasabbahu, beliau menuangkannya alaihi kepadanya. Shanna itu berbeda dengan sanna. Kalau pakai shin besar, maka itu menuangkan di beberapa tempatnya. Tuangkan sini, tuangkan sana. Tapi kalau sanna itu menuangkan dengan perlahan-lahan. Jadi perbedaan huruf di dalam bahasa Arab, meskipun hanya beda titik dengan tidak titik, ini bisa mengubah arti, ya, karena memang bahasa Arab bahasa yang sangat kaya sekali kosakatanya. Beginilah cara membersihkan kencing di dalam masjid. Kalau masjidnya itu masih berupa tanah, maka cukup langsung dituangi air. Tetapi kalau masjidnya itu berupa keramik tanahnya, maka paling bagus adalah disingkirkan dulu air kencingnya, ya kan? Kalau sudah habis air kencingnya baru kemudian disiram. Karena kalau langsung disiram, itu airnya tidak meresap ke tanah sehingga airnya akan tersebar. Nah, maka kalau lebih banyak kencingnya, ini masih najis. Tapi kalau lebih banyak airnya sehingga setelah disiram dengan air yang sangat banyak itu kencingnya jadi tidak mengubah sifat dari air tersebut, maka sudah menjadi suci. Bab 16, babu nadhi bauli sabiyyi min ath-thawb. Dan Nabi SAW menyuruh untuk siram air ini bukan berarti bahwa cara membersihkannya harus begitu, tidak. Seandainya dibiarkan, akhirnya kencing tadi hilang dengan sebab angin, dengan sebab matahari, itu sudah suci. Tetapi Rasulullah menyuruh untuk disirami air ini isti'jalan lit-thaharah, supaya lebih segera sucinya masjid tersebut, karena masjid kan digunakan setiap saat.
Nah, maka seandainya tidak dibersihkan dengan air, dibiarkan karena kota Arab itu sangat panas, kemudian terkena sengat matahari sampai zatnya kencing hilang, itu sudah suci sebenarnya. Bab 16, bab munadhi baulis sabiyyi min ats-tsaub, bab memerciki kencing bayi laki-laki dari baju. Artinya bayi laki-laki kencingnya adalah najis mukhaffafah, najis yang diringankan. Ada dua najis yang mukhaffafah. Satu, kencing bayi laki-laki yang masih minum ASI, yang belum makan selain ASI dengan syahwat. Kemudian yang kedua adalah madhi apabila mengenai bajunya. Kalau mengenai kulit maka najisnya najis mutawassithah. Najis mukhaffafah adalah najis yang tidak perlu dicuci tetapi cukup dituangi air atau diperciki dengan satu cawok air sampai memenuhi kepada area najis tersebut, itu sudah suci. 187 wa Ummi Qaisin binti Mihsan radhiyallahu anha annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibnin laha lam yablugh ay ya'kula at-ta'am. Bayinya ini belum mencapai usia makan makanan. Nah, saya tanya istri itu usia bayi makan makanan itu usia 6 bulan untuk sekarang ini ya. Adapun zaman kuno dulu itu katanya 1 pekan itu sudah diberi makanan. Nah, teori kan bisa berubah-ubah nih. Teori zaman orang-orang kuno dulu 1 pekan atau 1 bulan. Nah, sekarang teorinya sudah mapan 6 bulan itu baru boleh untuk dikasih makanan. Nah, maka selama masih 6 bulan ini belum makan makanan yang lain secara syahwat, ini meskipun kadang-kadang sudah dikasih dikit-dikit, itu tidak mengubah hukum. Karena pada waktu bayi lahir pun ditahnik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tahnik ini tidak menyebabkan dia berubah hukumnya. Tetap termasuk yang bayi yang najisnya ini tadi mukhaffafah. Qala Ubaidullah akhbaratni anna ibnaha dzaka bala fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in fanadahu ala thawbih wa lam yaghsilhu ghuslan. Nah, ini bedanya najis mutawassithah dengan mukhaffafah. Kalau mutawassithah harus dicuci, cuci itu maksudnya airnya mengalir sampai menetes dari baju. Adapun kalau nadhaha itu hanya menuangi air meskipun tidak sampai menetes atau tidak sampai mengalir airnya. Bab 17, babu ghuslil mani min ats-tsaubi, bab membasuh mani dari baju. Membasuh mani dari baju ini menyebabkan para ulama berselisih pendapat tentang mani apakah najis ataukah suci. Dua mazhab mengatakan najis, yaitu Maliki sama Hanafi. Dua mazhab mengatakan suci, yaitu Hambali sama Syafi'i. Nah, kita orang Indonesia Syafi'i mengatakan mani suci. Saudi Hambali, mereka juga mengatakan mani suci. Maroko mereka Maliki mengatakan mani najis. Pakistan Hanafi mereka mengatakan mani najis. Hanya saja Abu Hanifah berpendapat meskipun mani najis itu ketika kering cukup dibersihkan dengan apa? Dengan dikerik saja. Tidak harus dicuci dengan air. Karena hadis yang akan kita baca menunjukkan hal tersebut. 188 wa an Abdullah bin Syihab al-Khawlani qala kuntu nazilan ala Aisyah. Saya singgah pada rumahnya Aisyah radhiyallahu anha fahtalamtu fi thawbayya. Saya ihtilam pada 2 baju. 2 baju itu maksudnya atas bawah. Karena zaman dulu kan orang-orang masih miskin, bajunya itu seperti orang ihram gitu. Satu untuk sarungan, satu untuk selendangan di atas. Fa ghamastuhuma fil ma'i fara'atni jariyatun li Aisyah fa akhbaratha. Faba'athat ilayya Aisyah faqalat ma hamalaka ala ma sana'ta bi thawbayka qala qultu ra'aitu ma yaran na'im fi manamihi, maksudnya mimpi basah. Qalat hal ra'aita fihi ma syai'an, maksudnya mani, apakah keluar mani? Qultu la, tidak. Qalat falau ra'aita syai'an ghasaltahu laqad ra'aituni wa inni la ahukkuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya bisan bi tufri. Saya mengerik mani dari bajunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mani itu sudah kering. Saya kerik dengan kuku saya. Nah, inilah dalil bagi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali bahwasanya mani adalah suci. Karena kalau dia itu najis tidak cukup dibersihkan dengan dikerik saja ya, karena meskipun dikerik masih ada yang meresap pada kain tersebut, itu harus dikucek dengan air kalau memang dia itu najis.
Adapun madhab yang mengatakan bahwa najis itu karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh mani beliau, artinya mani yang masih basah itu dibasuh oleh Nabi. Nah, membasuh itu kemudian mereka pahami berarti najis. Nah, kalau kita memahami membasuh itu bukan menunjukkan najis, tapi itu istihbab. Tidak dibasuh nggak masalah, tapi istihbabnya karena dia masih basah, dibasuh dengan air supaya betul-betul bersih. Dan yang mengatakan mani adalah suci juga berdalil dengan kalam Allah dalam Quran, walaqad karramna bani Adam, kami muliakan bani Adam. Kalau manusia itu dari mani dan mani najis berarti tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena diciptakan dari sesuatu yang najis. Jadi Masya Allah kecerdasan para ulama mengambil dalil itu sampai menyeret-nyeret dalil-dalil yang tidak sama sekali bicara tentang masalah tersebut. Ini termasuk kecerdasan para ulama kita rahimahumullahu ta'ala, yang mengambil istimbat dari apa? Ayat-ayat yang umum seperti itu. Bab 18, babu ghusli damil haidah min ath-thawb, membasuh darah haid dari baju. 189, wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha qalat ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ihdana yusibu thawbaha min damil haidah kaifa tasna'u bihi qalat tahuttuhu, dia mengeriknya, thumma taqrusuhu, kemudian dia menguceknya, bilma'i dengan air, thumma tandahuhu, kemudian dia membasuhnya, thumma tusalli fihi. Jadi tandah di sini maksudnya membasuh ya, bukan apa tadi memerciki tadi ya. Maka nadhaha itu kadang artinya memerciki, yaitu dicawukkan saja air, kadang artinya adalah membasuh, yaitu harus ada sampai air yang mengalir. Inilah beberapa hadis yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Dan sudah tepat kita bermajelis selama 50 menit. Sisa waktu kalau ada pertanyaan dipersilahkan.